Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu ilaji karahati dhammi, menjelaskan tentang mengobati sakit hati karena dicaci. Yufhamu dzalika mimma taqaddama, telah difahami tentang hal itu dari penjelasan yang telah lalu. Wal qaulul wajizu fihi, dan ungkapan yang ringkas padanya, anna man dhammaka la yakhlu min salasati ahwalin, bahwasanya orang yang mencaci maki kamu itu tidak sunyi dari tiga macam. Orang yang mencaci maki kamu itu tidak terlepas dari tiga macam. Macam yang pertama, imma ayyakuna qad sadaqa fi maqala wa qasada bihin nasha wasyafaqata. Yang pertama, bahwa orang itu jujur terhadap apa yang dia ucapkan dengan maksud dan tujuan memberikan nasihat kepada kita dan ada rasa kasihan kepada kita. Orang itu menunjukkan keburukan kita sebab jujurnya dia dan punya tujuan nasihatin kepada kita. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, wa imma ayyakuna shadiqan walakin qasduhu al-idza'u. Yang kedua, bahwa orang itu jujur mengatakan ada kekurangan pada kita, mencela kepada kita, tetapi tujuan mencelanya adalah al-idza'u, yaitu menyakiti kepada kita, wa ta'annutu, dan juga menghinakan kepada kita. Ada kejelekan dalam diri kita, lalu kemudian kejelekan itu diungkapkan oleh orang lain, tapi dengan tujuan menyakiti dan mengejek kepada kita. Kemudian yang ketiga, wa imma ayyakuna kadziban. Ada kalanya orang mencaci kita, merendahkan kita, atau mengungkapkan kejelekan kita, pada dasarnya ada kebohongan pada dirinya. Dia bohong sama kita karena dasarnya nggak suka. Nah, jadi ada tiga model. Fa in kana shadiqan qasduhu, maka apabila orang itu benar dalam mengungkapkan kekurangan kita, wa qasduhu an-nushu, dan tujuan dia adalah menasehati kita, fala yambaghi an tadhimmahu wa taghdab alaihi, maka hendaknya kita tidak boleh marah kepadanya, tidak boleh membenci kepadanya dan marah kepadanya, wa tahqida bisababin wa tahqida bisababihi, dan kita tidak boleh dendam dengan sebab dia menunjukkan kekurangan-kekurangan kita. Bal yambaghi an tataqallada minnatahu, tetapi sebaiknya kita mengikuti nasihat-nasihat baik dia. Fa inna man ahda ilaika uyubaka faqad arsyadaka ilal mahlaki, karena sesungguhnya orang yang memberikan petunjuk kepadamu atau orang yang menunjukkan kekuranganmu kepadamu, sungguh dia itu membimbingmu dari kebinasaan, hatta tattaqiyahu, sehingga kamu dalam hidup menjadi berhati-hati. Fayambaghi, maka hendaknya antafraha bihi, kamu senang kepadanya, watashtagila,
dan kamu menyibukkan diri biizalatis sifatil madmumati an nafsika, dengan jalan menghilangkan sifat-sifat yang tercela dari dirimu. In qadara alaiha, apabila kamu mampu untuk menghindarinya. Fa amma ightimamuka bisababihi, maka adapun kesedihanmu dengan sebab dirinya, sebab keburukanmu ditunjukkan olehnya, wa karahatuka, dan kebencianmu lahu kepadanya, wa dzambuka, dan mencelaknya kamu iyahu kepadanya, fa innahu ghayatul jahli, maka itu sesungguhnya adalah puncak dari kebodohan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita hidup itu tidak terlepas dari orang yang suka kepada kita dan juga orang yang tidak suka kepada kita. Apa bahasa kerennya? Ya. Like and dislike. Ya. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Jangankan kita orang awam, orang biasa, Nabi saja ada yang suka nggak? Banyak. Nabi ada nggak yang nggak suka? Ada. Siapa di antaranya? Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain. Apalagi kita yang orang awam, orang biasa. Sudah pasti dalam kehidupan ini ada orang yang suka kepada kita, ada orang yang tidak suka kepada kita. Orang yang suka kepada kita, ada yang senengnya menyanjung-nyanjung kita. Ada pula orang suka kepada kita karena cintanya kepada kita, mengoreksi kesalahan dan kekurangan kita, mengoreksi dan memeriksa kesalahan dan kekurangan kita. Nah, kawan yang baik adalah kawan yang mau menasehatimu dikala kamu melakukan kesalahan. Itu kawan yang baik, ya. Bukan ngacungin jempol terus, ya. Ya, bukan bagus terus, bukan top terus. Tapi ketika kita khilaf, kita salah, lalu kemudian dia menasihati kita, tandai bahwa dia adalah teman yang baik. Teman yang baik menemani kita di kala suka, juga di kala duka. Kita lagi seneng, nempel sama kita. Kita lagi susah, nempel nggak? Nah, kalau kita seneng dia nempel sama kita, lalu kalau kita susah dia ninggalin kita, tandanya bukan teman baik. Nah, orang ini menunjukkan kekurangan kita, tapi dengan maksud adalah memberikan nasihat kepada kita, karena dia teman baik. Jadi teman baik itu kalau kita salah, ya dinasehati, diluruskan. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang baik. Maka ketika kita mendapati nasihat dari kawan kita yang baik ini, kita tidak boleh marah, tidak boleh kesel, tidak boleh benci, apalagi kemudian dendam. Kita harus bersyukur, harus berterima kasih karena kesalahan kita, kekurangan kita dikoreksi oleh kawan kita. Nah, tinggal cara ngoreksinya. Kalau orang baik ngoreksi kita, maka menunggu ketemu empat mata. Menunggu ketemu empat mata, bicara secara baik-baik, dinasehati, disampaikan, karena sayang sama kita. Nah, kalau nasihat itu sampai kepada kita, maka kita tidak boleh marah. Justru kita harus bersyukur karena kekhilafan kita, kekurangan kita, mendapatkan nasihat dari orang lain. Lalu bagaimana jalan kita? Kita harus bangga, senang
karena diingatkan oleh kawan kita, lalu kita harus sibuk meninggalkan, menghilangkan sifat-sifat buruk yang oleh kawan kita ya dinasihatkan kepada kita. Ya, misal kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa itu perbuatan yang kurang baik. Yang bisa melihat adalah orang lain. Misal temu kawan ya, nggak mau tegur sapa ya. Padahal sih tidak maksud menghinakan orang itu, tapi kita kurang open, kurang tanggap terhadap orang lain ya. Temu ya kayak orang nggak kenal misalnya, seperti itu. Kemudian teman kita nasehatin, tuh begitu kurang bagus tahu. Kalau kita temu kawan ya, apalagi kenal ya, sebaiknya ya ada tegur sapa, ada senyumnya, ada salamannya. Tuh, ini saya ngingetin ente nih. Ya, ente kan orang udah banyak dikenal orang ya. Jadi kalau temu orang ya harus bisa menyenangkan orang lain. Nah, ketika dapat nasihat begitu, harusnya keluar kalimat alhamdulillah. Jangan kemudian dalam hati dongkol ya. Ya. Terus kemudian mengucap dalam hati, sialan bener nih orang nih, kayak udah bagus saja ya. Mau-maunya nasihatin gua, padahal dia juga jalannya belum bagus. Nggak keucap tapi di hati keluar ya. Di hati terucap. Nah itu namanya ghadab ya, marah ya. Terus dendam ngancem, ya kapan lu punya kesalahan, gua bongkar kesalahannya. Nah kalau kita punya sikap seperti ini, kata pengarang kitab ini, fa innahu ghayatul jahli ya. Kalau sikap kita seperti itu, berarti kita telah sampai pada puncak kebodohan ya. Puncak kebodohan. Kenapa? Karena enggak mau dinasehatin oleh orang lain. Nah, bisa jadi enggak? Ada enggak kejadian begini? Ada. Makanya nasihat yang terbaik itu adanya di majelis taklim. Nasihat yang baik itu adanya di majelis taklim. Kita duduk, kita dengerin, kita tidak terasa bahwa kita sedang dinasehati. Mengena sama kita. Mengena sama kita. Tapi kalau misalnya kita punya teman di jalanan ada sikap yang tidak bagus, atau dengan sengaja kita datangi teman lalu kita nasehatin, belum tentu itu nasihat bisa terima. Maka bersyukur kita mau dan mampu melangkahkan kaki untuk duduk di majelis taklim. Berarti kita siap untuk menerima nasihat. Dan nasihat di majelis taklim itu bukan guru menasehatin murid, bukan ustadz menasehati jamaah, tapi ilmu yang disampaikan itu menasehati semua yang hadir, termasuk yang menyampaikan, mendapati nasihat. Maka itulah yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tadi orang membuka aib kita. Aib itu ada dalam diri kita, tapi dengan maksud menghinakan kita ya. Di majelis, di tempat banyak orang, dia bicara lantang membuka aib kekurangan kita. Sebaiknya marah apa enggak? Nah, ini diajarkan nih di kitab ini. Wa in kana qasduhu
at-ta'annuta, dan apabila tujuan orang membuka aib kita, mencaci maki atau melemahkan kita adalah niatnya menyakiti, fa anta qadin tafa'ta biqaulihi id arsyadaka ila aibika in kunta jahilan bihi litaqla'a anhu. Kalau ada orang mencaci kita atau mencela kita di tempat banyak orang, maka sesungguhnya kamu sedang memperoleh manfaat lewat ucapannya. Ya. Dia ngomong plak 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 plak. Kita rasain apa yang dia omongin benar ada di diri kita. Maka sesungguhnya kamu sedang mengambil manfaat lewat omongan dia. Omongan dia itu benar. Cuman caranya yang kurang pas. Id arsyadaka ila aibika, ya, sebab dia telah menunjukkan aib kekuranganmu. In kunta jahilan bihi, ya, di saat kamu tidak tahu tentang aib kekurangan dirimu. Supaya apa? Litaqla'a anhu, supaya kamu mencabut, ya, penyakit-penyakit yang tidak bagus dalam dirimu, anhu, lewat ucapan orang itu. Wadzalika min asbabi sa'adatika, maka itu adalah termasuk salah satu sebab kebahagiaanmu. Kenapa? Karena kekuranganmu dibongkar oleh orang lain. Kalau orang lain tidak membongkar kekurangan kita, maka selamanya berarti kita melakukan kesalahan dan kekurangan. Fayambaghi an tafraha bihi, maka hendaknya kamu senang. Ya. Kenapa? Li'anna tanabbuhaka min qawli a'daihi. Li'anna tanabbuhaka biqaulihi ghanimatun, karena peringatan yang sampai kepadamu lewat ucapannya adalah harta rampasan perang. Disebutnya ghanimah. Ya. Ya. Selama ini nggak ada orang yang berani membuka aib kekurangan kita. Tiba-tiba ada orang lain, lepas dia suka atau tidak suka, ya, di tempat banyak orang membuka aib kekurangan kita. Ya, maka pahami bahwa itu berarti kamu sedang memperoleh harta rampasan perang. Nggak perlu marah dengan orang itu. Wa jami'u masawi'il akhlaqi muhlikatun fil akhirati. Ya. Dan semua hal-hal yang tercela dari perilaku kita adalah akan membinasakan kita di akhirat nanti. Ketika kita terus-menerus melakukan hal yang tercela, kemudian tidak mendapati nasihat dari siapapun, berarti perbuatan tercela itu akan membinasakan kita nanti ketika kita sampai ke negeri akhirat. Wal insanu, dan manusia, innama ya'rifuha min qawli a'daihi, sesungguhnya ketika dia mengetahui kekurangannya lewat ucapan lawannya, fayambaghi an taghtanimahu, maka hendaknya dia memperhatikan apa yang menjadi omongan dari orang yang tidak suka padanya. Jadi hinaan orang lain, ya, menjadi nasihat bagi dirinya, bukan malah hinaan orang lain menjadikan sebab dia kembali menghina kepada orang tersebut. Yang ini gampang apa susah? Kalau yang pertama gampang, ya, karena kita tahu teman ini baik, selama ini sama kita baik,
tahu-tahu nasihatin kita, kita lebih mudah menerimanya. Tapi ketika orang ini tiba-tiba mengungkapkan kekurangan kita di tempat banyak orang, boleh jadi kita ada rasa malu, ya, karena dihinakan lewat aib kekurangan kita di banyak orang. Tetapi ketika kita berpikir jernih bahwa setiap manusia itu pasti punya aib kekurangan masing-masing. Apakah orang yang mencela kita berarti dia orang baik? Belum tentu. Boleh jadi orang yang mencela kita keburukannya lebih banyak dari kita. Ingat konsep menuduh orang lain, ya. Ketika kita menuduh orang lain, jari kita satu maju ke depan, jari yang empat kemana arahnya? Kepada diri kita. Ketika kita nunjuk orang lain, satu yang kita tunjuk, maka sesungguhnya aib kita ada 4 yang ada di diri kita. Berarti tidak selamanya orang yang mencela itu lebih baik dari diri kita. Itu harus kita jadikan prinsip, ya. Tapi apakah kemudian kita akan mengkanter, membalas dengan menyebutkan aib dia? Tidak perlu. Justru kita harus senang, lalu mengambil manfaat dari apa yang telah disampaikan oleh orang yang mencela kita. Wa amma qasdul aduwi at-ta'annutu fajinayatun minhu ala dini nafsihi wa huwa ni'matun minhu alaika. Adapun tujuan musuh atau orang yang tidak menyukai kita, al-anatu, dia menyakiti kepada kita, fajinayatun minhu ala dini nafsihi, maka kejahatan itu terjadi atas dia punya agama. Orang mencela kepada kita, maka berarti dia sedang melakukan kejahatan agama pada dirinya. Karena tugas kita dalam hidup adalah menutupi kekurangan orang lain, bukan mengumbar keburukan kekurangan orang lain. Maka ketika orang sedang mengumbar aib kekurangan kita, itu adalah jinayatun minhu ala dini nafsihi. Berarti dia melakukan kejahatan atas agama terhadap diri sendiri. Sebaliknya, wa huwa ni'matun minhu alaika, dan itu adalah sebuah kenikmatan yang datang daripadanya kepada dirimu, ya. Hinaan orang lain yang sampai kepada kita harus kita rubah menjadi sebuah kenikmatan karena kita diingatkan olehnya. Falima taghdabu alaihi biqauli intafa'ta bihi wa anta tadarraru huwa bihi. Maka mengapa kamu marah kepadanya sementara kamu memperoleh manfaat lewat ucapannya, dan engkau, ya, tadarraru huwa bihi, ya, engkau tidak melakukan hal yang negatif kepada dirinya, ya. Jadi tetap pada posisi hal yang baik. Ini poin yang kedua, yaitu ketika ada orang mencela kepada kita, jangan kemudian serta-merta kita harus marah, tetapi kita pelajari kalau memang itu sebuah kebenaran yang ada di diri kita, maka kita tergolong orang yang menemukan harta rampasan perang. Al-halatus salisatu, kemudian model yang ketiga, ayyaftariya alaika bima anta bari'un minhu indallahi ta'ala, yaitu orang itu mengada-ada kepada dirimu dengan apa yang ada pada dirimu,
apa yang dituduhkan keburukan, caci makian kepadamu itu tidak ada pada dirimu, ya, maka yang seperti itu anta bari'un minhu indallahi ta'ala, berarti kamu telah terbebas dari keburukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang tiba-tiba ya ngomongin kita, mencaci kita, ngomong yang enggak, padahal itu tidak ada dalam diri kita. Lalu bagaimana caranya ya, menyikapi perilaku orang yang seperti itu? Fayambaghi alla takraha dzalika, maka hendaknya kamu jangan membenci dia. Wala tastaghila bidzambihi, dan jangan kamu sibuk akan caci makian dia, celaan dia. Bal tatafakkaru fi salasati umurin, tetapi kamu harus merenungkan 3 hal. Kalau ada orang menghina-hina kita padahal yang dituduhkan tidak ada, maka kita renungkan 3 hal. Hal yang pertama, in khalauta min dzalikal aibi fala takhlu an amsalihi wa ashbahi. Kalau kamu itu sunyi dari aib kekurangan yang dia sebutkan, ya, misalnya pernah berbuat zina, pernah apa ya, zina dengan anu misalnya. Kalau itu tidak terjadi pada dirimu, kata pengarang kitab ini, fala takhlu an amsalihi wa ashbahi, kamu tidak sunyi dari kekurangan-kekurangan selain daripada yang dituduhkan dan sejenisnya. Ya. Orang nuduh kita misalnya korupsi gitu ya. Kita dituduh korupsi padahal kita tidak korupsi. Berpikir kita, alhamdulillah yang dituduhkan kepada saya bukan yang saya mengerjakan. Yang dituduhkan kepada saya adalah apa yang saya tidak pernah mengerjakannya. Tapi dia tidak tahu bahwa aib saya lebih banyak dari sekedar apa yang dia tuduhkan. Bahasa kita, terima kasih kamu sudah ngomong begitu. Sebenarnya mah keburukan saya lebih banyak dari apa yang kamu omongin. Bingung-bingung itu orang. Iya. Terima kasih kamu sudah membuka aib saya. Padahal mah aib saya jauh lebih banyak dari apa yang ente omongin. Keder tuh orang. Ya. Diomongin malah justru ya balasnya seperti itu. Wa ma satarahullahu min uyubika aksaru, ya. Alangkah ya telah ditutupi aib-aibmu oleh Allah lebih banyak dari apa yang diomongkan oleh orang tersebut. Aib kita banyak. Mungkin kalau ada orang yang kecilnya dulu ya berteman akrab dengan saya secara pribadi misalnya, ya, sampai dengan saat ini dia bareng terus dengan saya, pasti banyak tahu kekurangan diri saya. Umpamanya orang mengungkapkan hanya 1 atau 2, sementara sesungguhnya lebih dari 20 aib kita misalnya. Maka kita bersyukur kepada Allah, aib kita, kekurangan kita masih banyak yang ditutupi oleh Allah. Kalau begitu marah enggak sama omongan orang lain? Enggak. Paling juga salah dia. Apa yang dituduhkan ternyata salah. Karena itu fashkurillah ta'ala, bersyukurlah kamu kepada Allah Ta'ala. Idh lam yattali'hu ala uyubika, sebab Allah tidak menampakkan ya, aib-aibmu pada orang lain. Wa dafa'ahu anka, dan menolaknya dia kepada dirimu dan tidak memahaminya dia kepada dirimu.
bidzikri ma anta bari'un anhu, dengan menyebut ya apa-apa yang tidak ada pada dirimu. Kalau dia nuduh saya korupsi, masalah itu ya. Aib saya banyak dari itu ya. Malah yang enggak pernah saya lakukan dituduhkan kepada saya. Alhamdulillah ya Allah, aib kekurangan saya masih Engkau tutupi. Wasani, yang kedua, inna dzalika kaffaratun li baqiyati masawiika wa dzunubika. Ingat, sesungguhnya ungkapan buruk orang lain terhadap kita yang demikian itu kaffaratun sebagai penghapus li baqiyati masawiika wa dzunubika, atas sisa-sisa keburukanmu dan juga sisa-sisa dosamu ya. Jadi kalau ada orang ngomongin jelek sama kita, kita bersyukur. Kenapa? Karena dosa kita dihapus oleh Allah. Jadi kalau ada orang ngomongin kita yang enggak-enggak, lalu kemudian yang diajak ngomong itu ya ngelaporin ke kita, jawaban kita apa? Alhamdulillah, berarti jalan saya sudah di depan dia, dia masih ada di belakang saya, maka yang kelihatan belakang saya ya. Alhamdulillah ya, yang diomongin segitu doang, padahal sebetulnya mah sabrek-abrek, nah, misalnya begitu. Yang ketiga, alhamdulillah, biarin dia ngomongin kita terus. Mengapa? Karena itu ngapus kita punya dosa. Syaratnya kita nggak marah, kita nggak membalas ya. Tapi kalau kita marah, kita balas, kita ngomongin jelek sama dia, ya nggak hilang dosa kita ya. Wa kullu man ightabaka faqad ahda ilaika hasanatihi. Dan tiap orang yang menggunjingmu, tiap orang yang membicarakan keburukanmu, menjelek-jelekkanmu, faqad ahda ilaika hasanatihi, maka sungguh dia telah menghadiahkan kebaikan-kebaikan dia kepadamu. Hebat nggak tuh ya. Jadi dosa kita dihapus ya, pahala dia pindah kepada kita, sebab dia banyak ngomongin kita. Wa kullu man madahaka faqad qata'a dhahraka. Dan tiap orang yang memujimu, sesungguhnya dia sedang memotong punggungmu ya. Orang yang memujimu, sesungguhnya dia sedang memenggal lehermu ya. Fama baluka tafrahu biqat'i dhahri wa tahzanu li hadayal hasanati allati taqarrabuka ilallahi ta'ala ya. Maka bagaimana bisa kamu senang kalau punggungmu dipotong ya, lewat pujian-pujian temanmu ya. Kenapa kamu senang ya, sementara punggungmu harus dipotong? Dan kenapa kamu sedih sementara kamu mendapatkan hadiah kebaikan dari orang-orang yang ngomongin dirimu dan menjadikan sebab kamu lebih dekat kepada Allah Ta'ala? Wa anta taz'amu annaka tuhibbul qarba minallah. Dan kamu menyangka bahwasanya kamu adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang kedua. Wa amma salisu, dan adapun yang ketiga, fahuwal miskina, fahuwa, maka dia orang yang mencela dirimu padahal celaan itu tidak ada pada dirimu. Annal miskina qad jana ala dinihi ya, bahwasanya kemiskinan itu telah melukai pada dia punya agama. Jadi
orang itu menjadi miskin karena hilang nilai pahala ibadahnya, dan orang itu telah melukai agamanya dengan sebab dia membicarakan keburukan orang lain. Hatta saqata min ainillahi, sehingga dia jatuh dari pandangan Allah bahwa dia orang baik. Wa ahlaka nafsahu, dan binasa dirinya. Biftiraihi wa ta'arrudi li'iqabihil alimi, dengan sebab kebohongan dia telah menceritakan keburukan orang lain, padahal yang diceritakan itu tidak ada pada diri orang itu. Wa ta'arrudin, dan dia siap menghadapi li'iqabihi al-alimi, atas siksaan Allah yang pedih. Fala yanbaghi, maka janganlah seseorang antaghdaba alaihi ma'a ghadabillahi alaihi, janganlah seseorang itu marah terhadap orang yang menjelek-jelekkan kepada dirinya padahal itu tidak ada pada dirinya, ma'a ghadabillahi alaihi, bersamaan dengan kemurkaan Allah kepadanya. Fatushmitu bihi syaitanu, maka apabila kamu marah kepadanya dan Allah pun marah kepadanya, menjadikan sebab setan senang kepada orang yang dimaksud. Jadi kalau orang memaki-maki kita, menjelek-jelekkan kita, lalu kemudian kita marah karena sebab kejelekan yang dituduhkan tidak ada pada diri kita, Allah pun marah kepada orang itu. Ya. Bahasa kita, kata Allah, saya aja yang menciptakan dia, saya tutupi kekurangannya, kamu yang tidak ngapa-ngapain sama dia, membuka-buka aib kekurangannya. Kata Allah dengan bahasa kita seperti itu. Allah aja menutupi, kenapa dia membongkar? Padahal yang dituduhkan sedikit pun tidak ada pada orang yang dituduh. Maka Allah marah. Nah, kalau kita marah berarti Allah marah, kita juga marah. Kalau begitu siapa yang senang? Setan. Setan senang. Kenapa? Karena orang itu menjadi celaka. Orang itu menjadi celaka. Kita mengatakan Allahumma ahlikhu, ya Allah, semoga kau berikan kecelakaan kepadanya sebab dia telah menghina saya. Itu setan senang kalau kita mendoakan orang lain seperti itu. Kenapa setan senang? Karena orang itu bakal celaka. Kalau orang itu celaka, berarti yang sukses setan. Setan sukses telah mencelakai seseorang. Lalu doanya seperti apa? Bal yambaghi an taqula Allahumma aslihhu, Allahumma tub alaihi, Allahumma arhamhu. Masya Allah. Ini ciri orang mukmin begini, ya. Disakiti oleh orang lain, bukan nyumpahin, bukan kembali memaki-maki, tapi doanya Allahumma aslihhu, ya Allah, baikkan dia. Engkau yang memiliki jiwanya, engkau yang memegang embun-embunannya, ya Allah, rubahlah dia supaya jadi orang baik. Ya Allah, tub alaihi, ya, berikan taubat kepadanya, berikan ampunan kepadanya. Allahumma arhamhu, ya Allah, rahmati dia, sayangi dia. Ini namanya air tuba dibalas dengan air susu. Bukan sebaliknya, air susu dibalas dengan air tuba, ya. Tapi air tuba dibalas dengan air susu. Keburukan dibalas dengan kebaikan. Kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan, wajar. Keburukan dibalas dengan keburukan, masih wajar. Tapi
keburukan dibalas dengan kebaikan, ini sungguh luar biasa. Akhlak yang mulia, dan itu ada pada akhlaknya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana berdoa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi hijrah ke Taif, kemudian dilempari batu sampai berdarah-darah, ya, sampai dalam satu riwayat malaikat Jibril aja gregetan, ya Rasulullah, boleh nggak nih orang Taif ini saya sapu habis dengan sayapku? Kata Rasulullah, jangan. Ya, kalaupun mereka memusuhiku karena mereka belum mengenalku, ya, mudah-mudahan mereka nanti mengenalku. Kalau mereka tidak mengenalku, mudah-mudahan keturunan mereka nanti mengenalku. Kalau anaknya belum, mudah-mudahan cucunya. Seperti itu sifat akhlaknya Rasulullah. Maka terkenal doa beliau, Allahumma ghfir li qaumi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku yang mereka menyakitiku. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, fa innahum la ya'lamuna, karena sesungguhnya mereka belum mengetahui tentang kebenaran agama. Lamma an kassaru saniyatahu wa syajju wajhahu wa qatalu ammahu Hamzata yauma Uhud. Ya. Doa ini diungkapkan ketika mereka mematahkan giginya Rasulullah, ya. Ya. Mereka melempar batu mengenai giginya Rasulullah sampai tanggal. Wasyajju wajhahu, dan melukai wajah Rasulullah lewat lemparan batu. Bahkan sampai wa qatalu ammahu Hamzata, ketika mereka membunuh pamannya sahabat Hamzah pada perang Uhud. Tapi ada nggak kemarahan Rasulullah? Nggak ada. Yang ada adalah doa bentuk kasih sayang yang diungkapkan oleh Rasulullah. Allahumma ighfir liqaumi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Masya Allah. Nah ini mestinya, ya, ini mestinya yang dikerjakan oleh kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang-orang yang mengaku sebagai cucunya Rasulullah, maka akhlaknya harus seperti akhlak kakeknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat Islam akhlaknya seperti ini, kira-kira agama ini menjadi damai apa enggak? Ya, menjadi damai, menjadi kesejukan orang beragama. Kenapa? Karena berakhlak dengan akhlakul karimah, menggunakan akhlak-akhlak yang mulia. Wa mimma yuhawwinu 'alaika, dan dari apa yang menjadikan sebab membuat ringan bagimu karahiyatal madammati, bencinya terhadap cacian mereka, ya. Bagaimana supaya kita ringan, tidak benci kepada orang yang mencaci kita? Syaratnya adalah qat'ut tam'i, ya, memutuskan sifat tamak yang ada dalam diri kita, ya. Karena apa? Kita ini sifat tamaknya senang dipuji, maka putuskan sifat senang dipuji. Fa inna man istaghnaita anhu, karena sesungguhnya orang yang merasa cukup, ya, orang yang tidak butuh kepada orang lain, anhu daripadanya, mahma dzambaka, ya, boleh jadi ketika dia mencacimu, lam ya'zum asaru dzalika fi qalbika, tidak menjadi besar bekas dari cacian itu yang melekat dalam hatimu. Jadi orang mencaci, masa bodoh amat, gak ada urusan saya, gitu, ya.
Kenapa? Karena kalaupun dia mencaci nggak ada akibat yang berat buat kita. Wa asluddini al-qanaah. Kita teruskan sampai selesai. Wa asluddini al-qanaah, dan dasar agama adalah qanaah. Qanaah itu menerima pada keadaan. Wa biha yunqati'ut tam'a, dan dengan sifat qanaah bisa putus sifat tamak, anil mali wal jahi, dari harta dan pangkat jabatan. Wa ma damat tam'u qa'iman an kana hubbul jahi wal madhi, dan selama sifat tamak itu ada dalam diri seseorang, maka dia akan cinta kepada jabatan, cinta kepada pujian, maka dia benci kepada cacian. Fi qalbi man tama'at fihi ghaliban, di hati orang yang ada tamak padanya pada umumnya. Wa kanat himmatuka ila tahsilil manzilati fi qalbihi masrufatan, maka himmahmu, harapanmu dalam memperoleh kedudukan, menjadi simpati, la yanalu dzalika illa bihadmiddin, tidak akan memperoleh kecuali kamu akan merendahkan agama. Fala yanbaghi ayat ma'a talabul jahi, maka hendaknya jangan tamak untuk mencari jabatan. Wa muhibbul madhi, dan cinta kepada kedudukan. Wa mubghidul dhammi, dan marah terhadap celaan. Fi salamati dinihi, dalam keselamatan agama. Fa inna dzalika ba'idun jiddan, karena sifat-sifat yang seperti itu jauh banget dari kita bisa menerima celaan orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.